Apa kabar ibu-ibu? Apa kabar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang berharga dan sebenarnya singkat ya, sebulan sekali. Alhamdulillah, semoga hidupnya kita talabul ilmi ini termasuk fisabilillah dan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, seperti biasa saya tidak akan berpanjang-panjang dalam muqaddimah, tidak akan bertele-tele. Kita melanjutkan bahasan as-sirah an-nabawiyah. As-sirah an-nabawiyah seperti di pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang perjalanan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan apa hidupnya? Bukan hanya kisah kejadian-kejadian, tetapi kita yang menjadikan beliau sebagai panutan, maka dari perkataan, perbuatannya, sikapnya, akhlaknya, semuanya menjadi tuntunan untuk kita, karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang agama kita sudah disempurnakan. Al-yawma akmaltu, begitu ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil terus pelajarannya, bukan dari hanya qauluhu atau perkataannya, tapi semuanya. Ilmu yang khusus membahas tentang baginda Rasul Muhammad SAW, perjalanan hidupnya, disebut as-sirah an-nabawiyah. Kita belajar di pelajaran tahun ketiga Hijriyah. Bulan yang lalu kalau nggak salah sudah bahas tahun kedua itu. Tahun kedua Hijriyah. Apa saja yang terjadi di sana, yang pokok-pokoknya atau pelajaran-pelajaran yang terutama hukum-hukum syariahnya. Yang kita tahu ada diwajibkannya berpuasa bulan Idul Fitri, kemudian Idul Adha itu di tahun kedua. Insya Allah kita lanjutkan sekarang di tahun ketiga Hijriyah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Beberapa kejadian yang luar biasa, salah satunya adalah perang Uhud. Kita sudah bahas Badar, itu ada dua, Badar Ula, Badar Kubra. Yang pertama terjadi, kemudian yang kedua terjadi di tahun kedua Hijriyah. Nah, di tahun kedua Hijriyah itu kan perang Badar yang luar biasa dimenangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya 3 kali lipat lebih sedikit dari kaum musyrikin atau kafir. Begitu kan ya? Allahu Akbar. Sesuai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah waliyyu. Jadi Allah penolong umat Islam pasti menang, begitu kan? Nah, karena sedikit sejarahnya dulu, perang Badar ini berkesan sekali ke kaum musyrikin. Bagaimana tidak, jumlah yang tidak terlihat lebih banyak, tapi mereka kalah. Makanya di Mekah mereka mendapat penghinaan dari orang-orang Mekah. Wah, ternyata jumlah yang lebih banyak kalah. Mereka malu. Nah, di samping itu ada peta yang mana di sini Mekah, kemudian Madinah, baru ke negeri Syam. Nah, yang mana kita tahu bahwa negeri Syam yang sekarang beberapa negara, dulu Syam dulu ya, itu mereka mengambil barang dari sana, kemudian dijual di Mekah, yang banyak orang datang ke Mekah untuk
tawaf lisan untuk beribadah di memutari Ka'bah atau haji di zaman itu, di zaman jahiliyah. Jadi mau tidak mau harus melewati Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada beberapa kejadian. Nah, kejadiannya mereka dirugikan karena apa? Karena disergap oleh kaum muslimin di Al-Madinah Munawwarah. Itu masyhur sekali. Sampai yang dibawa oleh mereka dirampas semuanya. Masya Allah. Karena satu penghinaan yang kita alami, kemudian ada kesalahan yang tidak bisa lewat kecuali Al-Madinah. Sedangkan itu jantung ekonominya nanti dibawa ke Mekah untuk dijual kan, itu rusak. Masya Allah. Akhirnya mereka mulai berdasarkan strateginya gimana nih? Kita harus tundukkan Pak cuma di Madinah. Itu kata orang-orang yang ada di Mekah Quraisy. Tapi kan selama peperangan jumlahnya itu 1000 saja kalah oleh 300 orang gitu ya. Itu di perang Badar. Bagaimana nih kita kumpulkan tentara yang lebih besar dari itu? Nah, itu mulai. Bagaimana kita kumpulkan kabilah-kabilah, suku-suku, dimotivasilah, diajaklah untuk menaklukkan Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena kan kepentingan tadi, itu kan jantungnya ya, ekonomi itu jantung. Allahu Akbar. Dulu, kalau sekarang kan sudah termasuk Al-Madinah, itu gunung yang bernama Uhud. Jadi yang gunung yang bernama Uhud. Dulu sekarang sudah termasuk Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau dulu di depannya. Jadi itu sebelum gerbangnya. Sebelum gerbang Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi mau nggak mau harus bisa ke sana, begitu ya, mau nggak mau. Karena kepentingan itu akhirnya dikumpullah banyak tentara, jumlahnya lebih dari yang di perang Badar, jumlahnya 3.000 orang. Masya Allah, dengan pasukan yang berbeda-beda tadi. Nah, kita belajar dari bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hal ini. Allah baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan kita tidak usah berperang, tetapi kita bertahan saja di Al-Madinah Al-Munawwarah di dalam. Karena ini bentengnya, ini gerbangnya, di sini Uhud. Kita bertahan saja di dalam. Masya Allah, para sahabat itu banyak yang tidak ikut perang Badar. Banyak. Nah, 313 lebih, itu jumlah yang sedikit. Ada yang tidak ikut di perang Badar. Karena kemenangan perang Badar yang jumlahnya 3 kali lebih sedikit dari kaum musyrikin, banyak yang tidak ikut itu merasa bangga dengan kemenangan kaum muslimin. Karena itu ada beberapa orang yang masyhur sekali, itu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak ikut perang Badar. Kami ingin, kalau ada peperangan semisal itu lagi, kami ingin maju paling depan, begitu ya. Karena jumlah sedikit saja bisa menang. Mulai kebanggaan, begitu kan ya. Nah, saya juga mau ikut perang yang selanjutnya kalau ada. Nah, ini kesempatannya. Kita perang saja di luar Madinah, di luar tempatnya dari Madinah dengan kebanggaan. Tapi Rasulullah SAW menyatakan tadi tidak bisa berperang, kita bertahan saja. Kalau terjadi perang, Masya Allah, itu kaum muslimin bertahan dari dalam Madinah atau di dalam benteng Madinah. Kenapa Bapak demikian ibu-ibu? Rasul SAW bermimpi. Nah, karena itu para ulama yang mempertimbangkan ada mimpi Rasul yang bernama Yusuf alaihissalam, begitu kan ya? Ahli mentahwil, menafsirkan mimpi. Bagaimana mimpinya? Rasul SAW bermimpi yang maknanya beliau melihat sapi yang disembelih, kemudian pedangnya bengkok atau retak. Dan Masya Allah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa takwil mimpinya? Nah, ini kan kita belajar tentang kehidupan baginda Rasul. Bagaimana? Ini bukan hanya hukum atau hanya cerita. Proses ini beliau alami dan para sahabat dan muamalah dengan baginda Rasul. Kita kan hidup pada perasaan. Ada
ada kejadian-kejadian, ada keinginan. Nah, bagaimana panutan kita? Masya Allah. Beliau bilang itu yang saya mimpi. Bagaimana ta'wilnya? Ta'wilnya adalah sapi itu adalah ada sahabat-sahabatku yang menjadi korbannya. Kemudian retaknya atau bengkoknya pedang itu pertanda, begitu ya? Itu ta'wil baginda Rasul Muhammad SAW terhadap mimpi yang dilihat oleh dia. Nah, para sahabat sempat bertanya, apakah ini wahyu? Bukan. Beda ya. Kalau wahyu berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seperti itu. Ini mimpinya seperti itu ditakwilkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada sebuah mimpi yang terjadi di umat baginda Rasul Muhammad SAW, siapa yang mengalaminya? Kalau itu baik, beda dengan yang buruk. Kalau itu baik, bisa ditakwilkan atau bisa diabaikan. Jadi tidak ada masalah. Jangan sampai ini takwil, nggak ada dari sananya atau ada dari sananya sehingga pasti harus kita percaya. Misalnya begitu ya. Tidak seperti itu. Masya Allah, ada keinginannya sehingga mimpi itu bisa ditakwilkan atau tidak begitu ya. Masya Allah. Nah, baginda Rasul melihatnya dalam mimpi kejadian seperti itu. Para sahabat sampai ada yang mengatakan, jangan-jangan loh kita itu memaksa Rasul untuk maju ke medan perang, padahal dia tidak maju ke medan perang, keluar dari Al-Madinah, walau bertemu Uhud begitu ya. Masya Allah. Para sahabat sempat berpikir sebagian seperti ini. Tapi baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan kita ketika sudah pelajarannya. Yang selanjutnya, beliau kalau sudah memutuskan, tegas dalam keputusan melangkah, tidak ada perjuangan. Karena para sahabat ingin berperang, maju ke medan perang Uhud, beliau menyatakan ya sudah, kita maju ke medan perang. Akhirnya beliau siap dan tidak mundur lagi. Buktinya apa? Ada beberapa sahabat yang ya sudah kita usah saja. Terutama ada hasudan dari kaum munafik ya. Kaum munafikin yang ada di Madinah itu nggak usah. Baginda Rasul menyatakan kalau sudah mempersiapkan, memutuskan maju, tidak boleh mundur lagi. Ini sikapnya seorang muslim. Ajaran dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, dalam bahasa Arab saja, jadi kita dikejar waktu, itu ada kalimat wallahu waliyuhuma. Ada Allah penolong. Jadi sikapnya seorang muslim yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, perhitungan kita tidak bisa sampai. Perhitungan kita mungkin akan kalah di tengah jalan atau tidak bisa berhasil. Tapi kalau itu niat yang baik, minta pertolongan kepada Allah untuk target goal yang mulia, misalkan keinginan, harapan seterusnya, meskipun perhitungan kita tidak sukses, kalau yakin kepada Allah, bismillah melakukan. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam proses mau melakukan perang atau berperang melawan kaum musyrikin di perang Uhud. Begitu ya. Singkatnya setelah itu para kaum muslimin berkumpul dengan baginda Rasul Muhammad SAW, persiapkan semuanya. Ternyata jumlahnya kaum muslimin hanya 1.000 orang. Dan itu sudah banyak sebenarnya untuk kaum muslimin. Kalau kafirin berjumlah 3.000 orang. Masya Allah. Nanti kita juga dapat pelajaran bagaimana taat kepada putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkatnya, perang Uhud ini terjadi. Prosesnya kita terlalu panjang nanti, singkatnya saja. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW saat memimpin pasukan sudah di luar Madinah, yaitu di gerbang Madinah di depannya itu Gunung Uhud dan sekitarnya. Beliau perintahkan dengan strategi perangnya untuk pemanah di sini, begitu ya singkatnya. Walaupun mungkin Anda sudah tahu sedikit, itu yang bertugas di sini sudah beliau bagikan tugas-tugasnya. Nah, begitu ya. Saat di hadapan umat Islam atau pasukan muslimin, beliau ada satu kejadian yang bisa kita ambil pelajaran. Masya Allah. Ini pedang, firman al-hadith, firman al-waqa'ah, wa awaqi'ah. Jadi ini pedang
pedangmu. Tadi pada bagian dalam sih masalah dikeluarkan dengan Ustaz, siapa yang mau mengambil hak Allah dan Rasulnya di pedang ini. Ada beberapa sahabat yang masyhur, yang pamannya Sayyidina Ali, kemudian Miqdad, ada beberapa orang, kurang lebih 4 orang ya. Itu maju saya ya Rasulullah, tidak. Nah ini masalah izinnya. Tidak. 4 sahabat ini tidak diberikan izin, tidak diberikan pedang kepada para sahabat ini. Akhirnya para sahabat bingung, maksudnya bagaimana? Majulah seorang sahabat aja. Setelah penolakan 4 orang ini dan berkali-kali ditolak, tidak. Seorang sahabat yang masyhur sekali bisa kita ambil pelajaran dalam kejadian ini, namanya Abu Dujana. Nah, beliau malah bertanya, bukan saya ya Rasulullah, bukan. Nah, ajaran dari baginda Rasul, siapa yang mau mengambil hak Allah dan Rasulnya di pedang ini, begitu kan ya? Nah, beliau malah bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya apa hak Allah dan Rasulnya di pedang engkau? Begitu ya? Bukan langsung saja menghajar, begitu ya? Ada tata cara. Tidak dalam berdoa saja kalau ya Allah maksud. Ada tata cara. Bertanya apa hak Allah dan Rasulnya di pedang itu. Jelas ya kan? Nah, gunakan pedang ini untuk menghabisi musuh. Memukul musuh, artinya menghabisi musuh. Begitu ya? Masya Allah. Akhirnya diberikanlah pedang ini kepada Abu Dujana. Allah Akbar. Singkat cerita, Abu Dujana ini cerdas dan punya keahlian dalam bertarung. Artinya dia maju itu bukan tanpa persiapan. Jelas ya? Masya Allah. Ini pelajaran untuk kaum muslimin. Tidak ada misalnya, ya Allah mudah-mudahan rezeki darimu, kemudian dia dan datang rezeki itu sendiri. Tidak ada. Ajaran dalam Islam, kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir batin harus tergerak. Begitu ya? Lahir dan batin, jiwa dan raga. Masya Allah. Abu Dujana sudah betulnya ada persiapan. Beliau punya keahlian, makanya beliau sanggup untuk meminta dan itu untuk diberikan kepada beliau dari baginda Rasulullah SAW. Yang terjadi ibu-ibu, nanti ada Islam yang sudah sohor sekali di umat Islam. Di mana-mana banyak yang tahu. Saya juga baru tahu ternyata kaum muslim banyak yang tahu dan dijadikan untuk berbahasa Allah Akbar. Beliau itu menggenggam pedang baginda Rasul dengan bangganya. Ya iya, kalau saya juga diberi kesempatan kita mungkin bangga. Ini pedang baginda Rasul dengan bangganya. Dan ada sikap beliau itu, beliau ganti warna penutup kepalanya itu dengan warna merah yang sebelumnya warna hitam. Dan kalau isyaratnya dalam perang itu, kalau ini siap mati di medan perang, tidak akan kembali lagi sebelum syahid. Begitu kan ya? Itu bahasa kemudian diganti kemudian siap mari kepada perang tanpa kembali lagi. Begitu. Wah, semuanya itu melihat ini ini sahabat sombong juga ya dengan bahasa kemudian begitu ya. Bangga kemudian diganti pakaian agamanya dengan warna yang lain maju ke medan perang. Tapi Rasulullah SAW komentar bapak-bapak, ibu-ibu. Ini memang tidak boleh dalam sikap keseharian kita. Sikap keseharian tidak boleh seperti itu gayanya. Gaya itu lah kalau bahasa kan ya. Ini gayanya tang-tang gitu ini pedang Rasul gitu ya. Mana tidak boleh dalam keseharian karena takkan bunuh. Tapi di medan perang boleh. Allah Akbar. Karena yang dihadapi itu berbeda, bukan muamalah dengan manusia, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan pemanggilan. Tetapi ini di medan perang menghadapi musuh seperti itu tidak. Itu satu pelajaran. Masya Allah. Yang saya sebut tadi, ada istilah yang sudah sohor sekali di umat Islam. Sombong kepada orang yang sombong adalah sombong. Ada yang istilahnya lain, sombong kepada orang sombong adalah nasihat. Sombong kepada orang sombong adalah kebaikan. Itu istilahnya. Ada bahkan yang menyebutkan itu hadis padahal bukan hadis Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana hadisnya? Dalam kitab hadis tidak ada. Jelas ya? Tapi itu ungkapan yang maknanya benar. Jelas ya? Karena terjadi di perang Uhud itu sombong terhadap musuh tidak apa. Jelas ya? Nah, ada istilah sombong terhadap al-mutakabbir hasanah, al-takabbur ala al-mutakabbir sadaqah. Ada seperti itu. Ada hasanah, ada sadaqah. Nah, maknanya benar, tetapi itu bukan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maknanya benar. Makanya ada orang yang sombongnya keterlaluan, kita hajar agar sombongnya berhenti. Itu merupakan sedekah. Jelas ya? Karena kebaikan tujuannya bukan berniat untuk sombong. Sehingga balik lagi ke perang Uhud yang banyak pelajaran di sana. Masya Allah. Pelajaran dalam kehidupan. Masya Allah. Kemudian singkatnya ada orang yang penasaran. Kalau zaman sekarang bahasanya yang penasaran pakai kepo. Wah, ini sahabat ini Abu Dujana ini cerdas. Kemudian berhasil memegang atau mendapatkan pedang bagi Rasulullah SAW. Bahkan bahasa kemudian yang sombong seperti itu dibolehkan oleh baginda Rasulullah. Ini penasaran, menarik juga di orang. Ada seorang sahabat yang saya melihat nih apa yang terjadi di medan perang di diri seorang yang cerdas tadi tapi sombong, apa yang terjadi? Masya Allah. Nah, saat lagi di medan perang, seorang sahabat ini bernama Ka'ab, itu beliau tidak perang, ngikutin saja yang misalnya Abu Dujana di jalan, diikuti karena kepo apa yang akan terjadi. Singkatnya, hebat ternyata di bidang perang. Makanya motivasi itu bisa meningkatkan, meningkatkan potensi keberhasilan. Percaya diri bisa meningkatkan potensi keberhasilan. Bahkan memahami inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan ada kemudahan. Kita terangkan bismillah, lebih semangat. Betul ya? Itu aja yang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia bangganya bukan kesombongan yang murni, bukan. Ini memang kesombongan yang akan ditunjukkan di hadapan musuh. Begitu ya? Bismillah, maju ternyata di medan perang luar biasa berjalan. Masya Allah. Makanya kita memotivasi sebagai agama ini sudah sempurna. Ajaran dari pertama sampai disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mau minum saja Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi seorang muslim. Mau tidur saja baca doa. Masya Allah. Nah, maju kepada Allah dan dia luar biasa. Kabul ternyata luar biasa. Hebatnya di medan perang. Masya Allah. Sampai ada sesosok yang ditakuti oleh kaum muslimin yang lain. Orang ini dari kaum musyrikin yang terkenal sosok ini hebat. Jadi ketangguhannya, kekuatannya ditakuti. Nah, dari kaum musyrikin. Nah, saat itu yang lucu, Abu Dujana ini kan sedang beraksi. Nah, Ka'ab memantau karena dia kepo kan. Beliau kepo apa yang akan terjadi sampai beliau, ya Allah, mudah-mudahan orang yang ditakuti oleh kaum muslimin ini, orang yang luar biasa ini, yang tangguh dan kuat itu bertemu dengan Abu Dujana. Begitu kan? Ini doanya Ka'ab. Ini begitulah dalam kehidupan itu. Memang itu yang terjadi. Ada orang kepo, ada orang yang hasut selalu. Kalian jangan sampai seperti itu. Makanya sampai Z terlihat terpapar di hadapan kita. Ilham yang berlebihan, yang bagus, semuanya ada. Kita bisa membedakan. Kalau yang bagus saja tidak ada masalah, tidak ada yang negatif, bagaimana kita menjadi kuat dalam iman. Ada yang jelek, ada yang mengurung, ada godaan, ada maksiat yang mendorong, menarik. Bagaimana kalau kita tidak melihat itu semua, ada yang bagus saja, damai saja, tidak ada gelombang, tidak kuat kita iman. Nah, ini terjadi. Ada yang bahkan dia berdoa, mudah-mudahan Abu Dujana ketemu dengan orang yang ditakuti oleh kaum muslimin di medan perang itu.
tak terjadi. Allah kabulkan, kurang lebih seperti itu. Bertemulah dua sosok ini yang dari kaum muslimin Abu Dujana yang dari sana orang yang ditakuti luar biasa terjadi. Bahkan dalam kitab As-Sirah Nabawi di Syarah itu dijelaskan perang atau pertarungan ilmu orang yang hebat ini luar biasa sampai ada betul-betul terbang akhirnya betul-betul sengit, betul-betul sengit dan timbang. Perisainya pedang begitu Rasulullah SAW menghantam terus sampai terakhir hantaman pedang dari Abu Dujana ini tidak bisa ditangkis oleh sosok yang kuat dan luar biasa dari pihak musuh itu, dan terbelah perisainya dan mengenai kepalanya dan selesai. Abu Dujana balik badan ibu bapak-bapak. Ngomong ke siapa? Yang orang yang kekuatan. Maaf gimana? Keren kan? Begitu kalau bahasa sekarang. Gimana? Keren kan? Begitu. Itu di medan perang, Masya Allah. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan. Begitu ya. Gimana? Keren gak? Begitu ya. Begini ibu. Bahkan di zaman sekarang yang banyak fitnah. Ada beberapa orang yang harus jadi dikatakan lain sekarang. Rajin, wah. Nah, pelajaran dari ini gak usah diambil hati. Iya, dan alhamdulillah, itu aja. Ini pelajarannya. Lihat, gimana? Kalau sudah terlihat hasilnya, begitu kan? Keren kan? Kalau bahasa kita ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sikati dengan afwa. Tidak usah terlalu mempermasalahkan. Udah jangan substansi lah. Amal itu hanya Allah yang tahu nilainya, begitu kan ya. Malaikat hanya mencari. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, "Ma yushali akhqadu fil mizan min husnul khuluq." Tidak ada yang lebih beratnya dalam timbangan kebaikan itu, timbangan kebaikan kita ya nanti melebihi baiknya akhlak. Jadi baiknya akhlak bisa memberatkan satu ibadah menjadi lebih berat pahalanya, lebih berat. Contoh Allah kita dapat di kondisi sholat. Terus ibu-ibu nih karena di belakang lihat burung terbang, matanya ke atas lihatin aja. Ada cacak ada cicak ya. Dilihatin, itu berakhlak dalam sholatnya. Tidak bisa bakal. Tapi amal sholatnya dicatat. Tapi nilainya Allah yang tahu. Tidak akhlak dalam sholat jelas. Akhlak mulia maksudnya. Kan akhlak dalam mulia ada tercela. Begitu ya. Nah itu berakhlak. Allahu Akbar. Mata tidak ditabur kemana-mana. Begitu ya. Fokus bacaannya dinikmati, tentunya lebih berat Allah yang tahu memang lebih berat timbangannya karena baiknya akhlak. Kalau dalam sedekah misalkan kita dalam Al-Quran ada sampai 700 kali lipat, begitu kan ya. Terus ada keterangan lain bahwa satu amalan itu bisa berlipat ganda pahalanya sampai kelipatan ganda yang tidak terbatas dan hanya Allah yang tahu. Begitu kan ya. Berarti satu sedekah bisa sampai 700 kali lipat pahalanya, dan bisa lebih dari itu hanya Allah yang tahu. Karena sedekahnya ditambah dengan akhlak yang mulia. Jelas kan? Nah, ini dicek poin, tenang saja. Setelah terjadi, bagaimana Allah menolong saya ya? Begitu kan? Keren kan? Bahasa singkatnya seperti itu kalau kata kita ya. Abu Dujana mengalahkan orang yang ditakuti oleh kaum muslimin di medan perang. Ka'ab tersenyumlah Allah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan sesuatu. Bukan kita yang memutuskan. Banyak dari kaum muslimin, banyak dari kita yang sepertinya kalau harapan harus sesuai dengan harapan. Keputusannya pun, kejadiannya pun, keberhasilannya pun harus sesuai keinginan kita. Masya Allah, padahal tidak seperti itu kan ya. Allah. Abu Dujana sebelum maju sudah siap meninggal, siap mati syahid. Lihat pakaiannya dia mamanya ya, dari warna hitam menjadi merah, siap. Tapi yang terjadi ternyata luar
luar biasa. Itu salah satu kejadiannya dan pelajarannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah diambil hati mau kata-kata baik, mau kata-kata buruk dalam kehidupan. Misalnya ya, salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita takut dikatain negatif? Kenapa kita bangga dikatain yang positif? Positif biasa saja. Alhamdulillah. Kalau yang negatif, alhamdulillah boleh. Begitu ya. Itulah pelajaran. Baginda Rasul bolehkan untuk sombong terhadap musuh di medan perang itu terjadi di orang yang bernama Abu Duja. Itu pelajaran dari Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kekalahan yang terakhir, bapak-bapak karena sudah tahu ya kekalahan. Kenapa? Karena para sahabat sebagian tidak mentaati Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran ada dijelaskan. Kalau saja para sahabat kaum muslimin itu yang sebelumnya kan digoda ya 1.000 orang diganggu oleh orang yang bernama Ibnu Salul. Kalau sebutkan nama depannya, karena depannya bagus, aduh kok ini tokohnya orang munafik. Mereka bilang, kayaknya jadi alasannya itu sendiri. Udah bisa, kayaknya bapak-bapak yang pokoknya dia bilang selama orang di dalam benteng Madinah kita minimal bisa mempertahankan. Jadi nggak pernah kalah begitu ya. Tapi kalau di luar perhitungan dia kalah. Tapi kan 1.000 orang ini tetap dipengaruhi oleh dia. Akhirnya 300 orang mundur. Dengan kelompoknya Ibnu Salul begitu ya. Mundur, maka jumlah yang maju 700 orang. Jelas? Nah, setelah itu, gara-gara mundurnya 300 orang kembali ke Madinah, ada sekitar 100 orangan ya, itu terpengaruh mau ikut mundur ke Madinah. Jelas ya? Makanya dalam Al-Quran dalam Al-Imran ada yang wallahu waliyuhuma, dan Allah lah penolong mereka berdua. Karena dua kaum kelompok ini dalam 1.000 orang, kemudian 300 mundur orang-orang munafik, dua kaum yang dalam 700 itu yang menunjukkan sekitar 100 itu mereka mau mundur. Nah ini duanya terpengaruh, motivasinya turun kan. Saya kalau jelas kawal bagaimana, begitu ya, terpengaruh. Tapi setelah mereka mau mundur, kembali lagi kekuatan keyakinannya. Dan itu yang dimaksud Allah penolong mereka berdua, tidak jadi mengkhianati kaum muslimin. Maju lagi ke medan perang, maka dari 1.000 menjadi 700 orang. Jelas ya? Masya Allah, Masya Allah. Yang Allah janjikan dalam Al-Imran ada, itu Allah akan kirimkan 3.000 malaikat menolong kaum muslimin. Jumlah musuh berapa? 3.000 kan? Yang maju ternyata 700 dari kaum muslimin. Allah janji 3.000 malaikat diturunkan. Kalau perang Badar kan lawannya 1.000 orang lebih. Jumlah kaum muslimin 300. Akhirnya jumlah malaikat yang diturunkan oleh Allah membantu kaum muslimin itu 1.000 malaikat. Nah ini musuhnya 3.000 orang. Allah janjikan malaikat 3.000 malaikat turun membantu. Bahkan dalam Al-Quran, kalau mereka kaum muslimin taat kepada perintah Baginda Rasul, dalam perang itu, dalam perang Uhud, maju, tahan, sebentar, di sini strateginya dijalankan sesuai perintah Baginda Rasul. Panglima waktu itu, Masya Allah, Allah tambah jumlah malaikat yang akan diturunkan 5.000 malaikat. Masya Allah, 5.000 malaikat turun membantu kaum muslimin. Itu janji Allah dalam Al-Imran. Ternyata beberapa orang yang cemas salah satu itu tidak sabaran, tidak ikut perintah Baginda Rasul, akhirnya mereka kalah. Jelas, Masya Allah. Dalam Al-Quran ada ini, ikutilah oleh engkau. Dalam awal Al-Imran juga, Allah dan Rasulnya taati oleh kalian. Itu intinya. Tidak mungkin Allah akan berlaku tidak adil, menjerumuskan dan seterusnya. Tidak mungkin. Jelas ya? Kemudian tidak mungkin Baginda Rasul yang mencintai umat ini menjerumuskan ke dalam
ke dalam hal yang tidak mungkin. Ikuti saja, taati Allah dan Rasulnya sudah. Insya Allah kebahagiaan dunia akhirat dijalani. Jelas ya? Nah, itu saja doa dari Prabu seperti itu. Tidak ikut kalah, padahal sudah jika kemenangan dikirim 3.000 sampai 5.000 malah ditambah maka total. Tetapi kalau tidak, ya jangankan dikirim malaikat, masya Allah. Kemenangan yang dari jumlah saja sudah jelas kalah. Begitu ya, masya Allah. Itu pelajaran yang selanjutnya didapat dari Tuhan Prabu Wood. Kurang lebih seperti itu sekiannya, sudah dikejar waktu ya. Di tahun ketiga Hijriah. Atau begini, kita tutup dengan bahasan tahunnya. Rasulullah SAW berdoa di kantor, meskipun kondisinya sudah kalah, kemudian beliau sampai berdarah, kemudian giginya patahkannya, masya Allah. Itu Allah Akbar. Itu menyedihkan kondisinya seorang baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi beliau tidak putus asa. Seperti di kejadian di tahun Hijriah yang bulan yang lalu dibahas, anaknya beliau meninggal, perang Badar, bertubi-tubi dia. Rasul kau tidak putus asa, tetap berharap kepada Allah. Beliau bertanya dalam segala hal ini. Kita pernah jelaskan ya, sampai sandal dia pegang gitu. Ngaruhnya siapa Allah. Bukan ada doa enggak sendal, bukan. Ya Allah, sendal saya pegang. Kalau dia putus ya, putus. Minta diperbaiki bukan seperti itu. Harapan dia, harapan. Masya Allah. Di tahun juga sudah bahas tentang Badar, gitu ya, kemudian kejadian-kejadian yang menimpa baginda Rasul Muhammad SAW. Sudah itu demikian, sudah kondisi beliau dikejar sampai ke atas gunung Uhud. Itu kisahnya masyhur sekali. Gunung Uhud bergerak. Dia Uhud, dia. Engkau adalah gunung yang dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, gunung Uhud itu adalah gunung yang nanti di gerbang surga. Masya Allah. Ya karena cintanya kepada baginda Rasul, bisa loh batu tanah seperti itu gunung. Masya Allah, dalam cinta Rasul ditempatkan di tempat yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, ya kan? Nanti, Masya Allah. Wahibbu wa tuhibbu. Yuhibbu kan. Gunung Uhud ini mencintai begitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunung Uhud seperti itu Bapak. Makanya kita baginda Rasul Muhammad SAW dengan meneladani akhlaknya, pelajaran semuanya, jadikan beliau sebagai panutan kita. Insya Allah kepada dicipta kita baginda Rasul dan kita nanti masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya karena cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Seperti ukur tadi ya. Nah itu masuk sekali. Sudah di atas. Dengan kondisi berdarah, giginya patah, Allah beliau berdoa. Doanya panjang, ini saya bawa ini kitabnya. Doanya panjang sekali. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, panjang. Yang makna doanya atau makna doanya yang intinya adalah harapan kepada Allah tetap. Tapi beliau jalan atau kalau beliau minta sampai detail. Sebelum minta contoh, ya Allah. Jadi bermohon kepada Allah pun kalau kita minta bagi dalam semua Rasul jangan malu-malu. Justru Allah akan melekat kepada orang yang tidak berharap, tidak berdoa, tidak bermohon kepada lainnya. Begitu ya, masya Allah. Bapak-bapak pernah dengar hadis Rasulullah Muhammad SAW, orang yang paling lemah dia bagaimana? Orang yang paling lemah dalam satunya dan satu lengkapnya hadis itu orang yang paling lemah dan orang yang paling pelit. Yang paling pelit itu makna hadis adalah orang yang bakhil mengucapkan salam atau bakhil tentang keselamatan, perdamaian, dengan diri sendiri merasa lebih benar. Masya Allah. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, maka merasakan perasaan orang lain, melihat situasi sehingga tidak merubah namanya menjadi pertikaian,
itu termasuk bagian dari keselamatan dalam hadis Rasulullah SAW. Utamanya yang pokok yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya dengan wajah yang berseri. Kalau Assalamualaikum yang manyun, bagaimana rasanya? Assalamualaikum, bagaimana rasanya? Masya Allah. Assalamualaikum itu agar kita tidak bersoraknya, punya sebarkan perdamaian kita dari mulai Assalamualaikum dengan bahasa Sunda punten perdamaian punten begitu ya, apakah pemahadaan pripun kadare begitu ya bahasa Masya Allah. Nah itu yang paling penting, yang paling lemah siapa? Yang paling lemah adalah yang lemah berdoa, tidak berdoa, bahkan dia tidak meyakini doa itu bisa berubah banyak hal. Begitu kan ya? Itu orang yang paling lemah, yang berarti tidak ada harapan, tidak bermohon kepada pencipta dia dan pencipta seluruh alam semesta. Ditunjukkan bagi Rasulullah SAW. Doanya itu penting sekali. Maka silahkan kita perbanyak doa dan segala hal banyak juga. Mau ngapain berdoa. Insya Allah itu ajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita jalankan. Yang selanjutnya itu intinya sampai sana saja lah. Bukan masih ada kejadian-kejadian di tahun ketiga ya. Tahun ketiga juga ini yang penting yaitu turun ayat yang mewajibkan untuk berhijab. Jadi ibu tahu kewajiban berhijab itu di tahun ketiga Hijriah, begitu ya. Yang tahun kedua bapak-bapak dan ibu sudah dijelaskan, sudah paham. Di tahun ketiga juga diwajibkan diharamkan yang khobar atau miras ya, minuman keras miras begitu, minuman tapi keras ya kan, Masya Allah. Nah, itu diharapkan tahun ketiga juga. Nah, ada beberapa. Kalau tentang hijab ada beberapa pertimbangan ya, yang jelas dalam bahasa Qurannya idnina ininya jalabi itu jilbab jadinya, kalau bahasa Indonesia jilbab penutup, makanya penutupnya dengan model bentuk ukuran itu silahkan, yang penting auratnya itu ditutup dilihat Allah. Itu dapat sedikit kata di situ. Pokoknya menutup aurat begitu ya. Di tahun ketiga di Hijriah ada langsung Al-Ahzab ya. Al-Ahzab 29 silakan lihat sendiri. Kemudian yang kedua diharamkannya khamr. Nah ini ada pada khamr itu atau miras itu diharamkannya bertahap bapak-bapak. Ini tidak langsung khamr haram tidak. Pertama dijelaskan karena kan sudah jadi budaya zaman itu ya, sudah boleh di mana-mana. Mungkin air putih itu ya di sana juga susah kan air. Itu khamr itu masya Allah itu sudah jadi budaya biasa di mana-mana. Bahkan ada pembunuhan di zaman itu jahiliyah, ada pembunuhan gara-gara sebelumnya tidak ada masalah, gara-gara minum khamr. Nah, begini ya, minum khamr itu setelah beberapa saat jadi terjadi pembunuhan, tersinggung sedikit pembunuhan. Di dalam ayat dalam Al-Quran dijelaskan pertamanya dijelaskan bahwa khamr itu minuman keras itu kan sudah jadi budaya. Nah, ada kebaikannya, ada dosanya. Tapi dosanya lebih. Nah, begitu caranya. Begitu ya, dijelaskan dulu. Ada kebaikannya. Menafinya itu kebaikannya, manfaatnya. Misalkan gini, kalau orang sudah hobi bagaimana sih Pak? Menurut orang lain hobi ini tidak bagus. Tapi menurut penghobinya, bagus. Begitu ya? Ya mungkin karena sudah jadi hobi, sudah kebiasaan. Nanti ya ada kebaikan manfaatnya untuk Anda sendiri, begitu kan ya? Menurut versi Anda. Tapi dosanya jelas dan dosanya lebih besar. Jelas kan? Mulai terfikir, kenapa ya? Ternyata diingat-ingat oleh di zaman itu ada pembunuhan gara-gara minum khamr. Ada kecelakaan, ada pembantaian bahkan gara-gara akalnya sudah hilang gara-gara minum khamr. Mulai berpikir. Kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, firman ayat, janganlah setelah ada sholat, setelah diwajibkan sholat,
Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk itu hilang akal. Masya Allah, bisa-bisa satu dihitung 7. Begitu kan ya? Yang mabuk lurus jadi belok-belok mungkin begitu. Yang hilang akal. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Jangan sholat dalam keadaan seperti itu. Akhirnya di zaman itu saat mau melaksanakan sholat tidak minum-minum. Saat di luar itu masih tetap. Begitu ya? Masya Allah, Masya Allah. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai atau agar kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Masya Allah Akbar, tapi kemana-mana. Begitu kan ya? Masya Allah. Baca apa dalam sholat, tapi kemana-mana pikirannya. Begitu ya? Akalnya. Allah Akbar. Setelah itu dijelaskan, kemudian manfaatnya ada, dosanya lebih besar. Selanjutnya, kalau sholat jangan mabuk, begitu ya? Dalam keadaan mabuk. Baru terakhir, tahap terakhir diharamkan, begitu, disetarakan dengan azlan, pokoknya disetarakan dengan beberapa dosa yang lain, gitu ya. Ada disebutkan dalam Al-Quran. Ini kemudian mabuk pun atau minuman keras sama seperti itu. Dan itu pekerjaannya syaitan. Begitu ya, bertahap. Jadi Masya Allah, Masya Allah, Allah menjelaskan semuanya, bahkan dari misalnya yang foto, yang bersih, surga, neraka. Neraka itu bukan berarti Allah nakut-nakutin saja. Surga juga dijelaskan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kecenderungan diri melakukan dosa, ada kecenderungan diri melakukan sebuah ibadah atau satu ibadah kesolehan diri, kesalahan diri, terasa semuanya. Ada itu semuanya agar kita menggunakan akal kita sehingga mulia dengan akal kita. Oh, saya sudah mengerti ini, tidak melakukannya. Jelas ya? Saya tidak melakukan itu karena ada mudaratnya. Kenapa dibahas? Allah mengilhamkan kebaikan. Begini ibu-ibu bapak-bapak. Di zaman Nabi Zakaria, ada seorang anak yang dilahirkan yang di saat itu diharapkannya laki-laki karena ini akan menjadi pemimpin. Itu bagi Israel bakal seperti itu. Namanya Sayyidah Maryam. Begitu kan ya? Maryam, ibunya Nabi Isa. Diharapkannya laki-laki, lahirkan perempuan. Tapi ibunya di dalam kandungan berdoa. Begitu kan ya? Kemudian setelah lahir, yang harapannya adalah laki-laki dan perempuan tidak kukuluntus, tidak menggelundungkan apa perempuan pada harapan kami laki. Ibunya tetap, ya Allah, saya menyerahkan anak ini untuk berkhidmat ke agama. Begitu kan ya? Nah, Sayyidah Maryam. Kemudian Allah menerima doa ibunya dan Allah ambataha nabatan hasanah. Ini Sayyidah Maryam yang sebenarnya tidak diharapkan perempuan, diharapkan laki artinya Bani Israel menolak sebenarnya. Tapi ibunya tidak betul asal berdoa, diterima oleh Allah. Wa ambataha, dan ini firman Allah, dan Allah menumbuhkan anak yang ditolak ini dengan pertumbuhan yang baik. Jadi jiwa dan raganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Ini berkaitan dengan doa. Sedangkan bahasan doa dari seorang yang tulus berarti doa dari orang yang percaya Allah mengabulkan. Begitu kan ya? Doa yang tulus yang dikabulkan itu berasal dari iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas dan bertakwa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan Allah bagi orang yang beriman atau percaya dan bertakwa. Dalam tafsirnya, bertakwa itu bukan hanya menjalankan perintah atau menjauhi larangannya seperti terjadi secara anak SD, bukan. Intinya adalah segala yang kotor, yang dilarang, yang tidak baik, yang jelek itu dijauhi. Agar mendapatkan kebaikan Allah di dunia dan akhirat. Bahasa harfiahnya memang menjaga diri. Menjaga diri agar selamat dunia dan
akhirat. Nah, karena ketakwaan ini ada barokatin minas sama'i wal ardi. Ada keberkahan kebaikan Allah dari langit dan bumi. Sebagian ulama dalam tafsir menjelaskan bahwa kebaikan Allah ini dari langit berupa kebaikan Allah yang datang kepada jiwa. Makanya langit disebutnya luhur kan. Dan dari bumi ada keberkahan Allah datang kepada raga. Jelas ya? Tadi seorang yang solehah, seorang ibu dalam kondisi anaknya ditolak, tidak diharapkan, beliau tetap percaya kepada Allah. Doa bukti orang yang bertakwa kan berdoa, bukan menyalahkan. Pasti meminta. Itu bahasa tubuhnya, itu ekspresinya orang yang bertakwa. Perempuan atau ibu yang solehah ini percaya kepada Allah dan melakukan ketakwaan dalam hal ini, meminta kepada Allah dengan doa-doanya, menyerahkan anaknya untuk Allah terima sebagai orang yang akan berkhidmah kepada agama Allah. Maka akhirnya Allah tumbuhkan atau orang atau 9 kalian anak yang tidak ingin ditolak tadi ditumbuhkan oleh Allah, dijaga jiwa dan raganya, melahirkan seorang Rasul yang bernama Isa alaihissalam. Kesimpulannya bapak-bapak dari beberapa ayat tadi dan penjelasan tafsirnya, Masya Allah, kesolehan yang ada dalam seorang diri, misalnya si A, itu yang mendapatkan kebaikan Allahnya bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa anaknya, bisa cucunya. Contoh kejadian Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran ini ada anak yatim yang Allah siapkan untuknya harta. Jelas ya? Kenapa? Karena kesolehan bapaknya. Dalam tafsir itu bukan bapaknya ternyata. Ternyata leluhurnya. Leluhurnya. Kalau bapak kan anak, bapak langsung setingkat ke atas. Ini leluhurnya. Dan diteliti ternyata leluhurnya yang ke-7. Ada istilah 7 turunan. Ya, Masya Allah. Gak mungkin lah ada istilah apa, dari mana begitu. Ada penjelasannya, ada filosofinya, ada nilai-nilai seperti itu. Ternyata yang mendapatkan sudah Allah siapkan harta untuk anak yatim ini dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu ternyata leluhurnya soleh, anak cincirnya mendapatkan manfaat. Makanya barakatin tadi kelanggengan anugerah, atau dalam bahasa tafsir keberlanjutan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Masya Allah, Masya Allah. Kesolehan di seorang diri yang tadi kita namai si A, ternyata keluarganya dapat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita berusaha dengan ngaji dan belajar terus dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau tahu kan ya foto ini yang jelek ini sudah tahu ya, nggak usah dideketin begitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ada bab iman berefek kepada ketenangan jiwa, ya. Takwa berefek kepada ketenangan raga. Orang yang bertakwa selanjutnya sama. Raganya bagaimana? Begitu kan? Nah, orang yang kelima tenang tidak? Tenang. Masya Allah, Masya Allah. Dalam bahasa di soal al-awad dan al-awad, ini ajaran begitu Rasulullah SAW saat beliau ajak, ayo berperang, maju jalankan perang itu banyak ya. Kita nggak fokus tentang perangnya karena kita bukan di TNI gitu. Ini banyak perang itu. Diajak, ayo berperang. Ada yang sampai bersumpah, bersumpahnya demi Allah, begitu. Bersumpahnya mengesahkan Allah. Ini orang yang ini dengan baginda Rasul, demi Allah, kalau saya bisa, saya itu. Tapi saya nggak bisa. Nah, begini ini ada. Dan ini tanda kemunafikan. Itu dalam Al-Araf dijelaskan. Punten astagfirullah. Dalam Taubah, ya Allah, dalam Taubah dijelaskan.
Jadi kata yang imannya bagus, ya, beramal saleh, amal saleh berarti takwa kan? Itu tidak banyak kompromi, banyak alibi. Perhitungan alibinya ada alasannya dimuncul-munculkan tidak. Saya bisa, bismillah, nggak bisa, mudah-mudahan saya bisa. Begitu kan ya? Saya bisa, alhamdulillah. Bisa sholat malam, datang ke sini tadi ada yang datang yang setengah 4, ya selalu. Yang 4 kurang ya, jadi bisa sholat di masjid, alhamdulillah. Tidak bisa, mudah-mudahan sekarang tidak bisa mudah-mudahan begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari baginda Rasul Muhammad SAW. Salah satunya adalah dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tadi kan ada tahrimul khamr, diharapkannya minuman keras. Pokoknya ikuti baginda Rasul, ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah selamat dunia, akhirat, bahagia dunia akhirat. Saat belum mampu, ada harapan dengan mudah-mudahan mampu, bukan kayaknya saya nggak mampu. Itu gayanya orang yang munafik seperti dijelaskan dalam surah At-Taubah tadi. Mudah-mudahan ibu dan bapak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dipaparkan untuk pagi ini. Sekarang tadi mulainya jam 5:15 ya. Nah, sekarang sudah 1 jam karena subuhnya maju begitu ya. Nah, barangkali ada pertanyaan silakan. Ada sesi pertanyaan biasanya kita. Silakan. Mungkin masalah ini sangat tidak penting saya melihat perkembangan Anda di Palestina. Saya mungkin paling bertanya bahwa kita kan setiap doa untuk Palestina, kemudian seluruh umat Islam, bahkan non Muslimun menyatakan bahwa ini adalah proses genosinya dari manusia lainnya. Nah, apakah kalau kita melihat kasus Palestina yang ada sekarang ini kaitannya dengan Uhud seperti apa Ustaz? Artinya ada kemiripan misalnya yang bisa menjelaskan kejadian Palestina apapun mengamankannya gitu ya. Naskah dulu apakah seperti ini juga dari bukan kekalahan gitu ya? Apakah bisa disamakan dengan yang ada dengan itu aja Ustaz. Ya. Dalam surah A'raf, Bapak bisa lihat kalau tidak salah ayat 95 firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kami jadikan di dalam satu negeri itu kecuali ada orang yang mengingatkan. Kalau ada orang yang mengingatkan sudah Allah kirim, kemudian bagaimana kejadian-kejadiannya itu akan Allah nilai. Misalnya ajakannya tidak digubris, begitu kan ya? Kemudian ada ujian-ujian, di situ ada ada kesulitan. Nah, kesulitan dalam bahasan tafsir itu bisa internal, bisa eksternal. Kalau internal, pertikaian sesama begitu ya. Beda dewasa ini kan ada beda mazhab dan bermusuhan. Naudzubillah, kalau kita kan tidak. Di sini pakai ummah satu, ummah dan wahidah. Masya Allah. Ada internal Pak, termasuk eksternal, kesulitan dan penyakit, peperangan itu bahasanya begitu. Dan itu terkena ujian. Silakan lihat yang ini Al-A'raf ya. 94 atau 95 saya lupa. Antara ini sementara semua atau sangat itu apa ayatnya. Masya Allah. Jadi ujian maksudnya. Kejadian semuanya yang eksternal umat Islam itu ujian. Bagaimana kita menyikapi begitu? Nah, masalah kesudahannya, kemudian masalah pahala-pahala yang dari kejadian-kejadian kita ada yang berdoa saja, ada yang mampu berdoa saja, ada dengan bantuan, dengan kontribusi apapun, itu memang ujian untuk kita semua. Jadi di situ ladang perjuangan, gitu ya. Tidak ada kaitannya ikut Rasul atau ikut Allah, akhirnya terjadi seperti itu, gitu ya. Nah, itu beda dengan kalau dalam satu negeri ada kezaliman, ya, kezaliman, apalagi sudah menyeluruh, mau muslim atau non muslim.
Karena kesepakatan jadi satu negeri itu kesepakatan bersama kan. Ini negeri sekarang dinamai Indonesia. Dulu kan Indonesia gitu ya. Ini negeri misalnya dinamai sekarang Libanon misalnya kan begitu kan. Itu kesepakatan. Akhirnya batas-batasnya di dalam kesepakatan negeri yang disepakati batas-batasnya itu ada muslim atau muslim. Kalau ada bagi kezaliman dari pihak akan turun siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Palestina sana orang-orang Khawarij begitu ya. Banyak yang menghafal Quran, bahkan anak-anak kecil pun tegar. Bagaimana begitu kondisinya? Bukan karena dosa-dosa mereka, tapi ini ujian untuk umat. Bagaimana kita bersikap? Bukan kalau bukan gara-gara tidak taat kepada Rasul gitu ya. Tidak ikut perintah komandan jenderal akhirnya. Nah begitu ya. Kalau ini enggak. Kalau Palestina memang spesial case Pak. Nah, kita berkontribusi apa? Minimal kita mendoakan. Toh mereka juga di sana banyak yang rela untuk mati syahid. Begitu ya, Masya Allah. Ini pernah kami tanyakan, betul. Pernah kami tanyakan sebagai mahasiswa waktu itu kepada si ahlinya, bagaimana, kapan pertolongan Allah datang di sana? Kenapa terjadi seperti itu? Ada yang kesal juga dengan negara mahasiswa, betul kan ditanyakan. Karena kita juga memahami kan itu dulu kan ya, Masya Allah. Nah, memang sekarang lebih parah gitu. Kenapa gak hancurkan saja sih mereka gitu ya? Masya Allah. Kata guru kami, itulah perjuangan kita. Kita berdoa, berkontribusi dengan apa yang bisa kita lakukan. Begitu Pak Udi Pak. Tidak ada kaitannya dengan sisa Allah karena tidak mengikuti Rasul Muhammad SAW. Berbeda dengan satu negeri yang memang kezaliman sudah menurut, itu bisa-bisa datang sisa Allah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda ya. Kita lebih sedikit. Sudah cukup waktunya sudah. Atau ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Cukup. Mau tanya tapi kamu habis. Kasihan yang lain ya begitu ya. Kita tutup dengan doa mudah-mudahan ibu dan bapak selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua amin. Kemudian kita juga dikaruniai kesehatan, keafian, amin. Keafian itu keselamatan ya. Nah, meskipun kita ada asam tulang, tapi selamat dunia akhirat gitu. Jangan kita sehat itu bisa lari 100 meter, bukan. Kesehatan dan afiahnya yang luar biasa mahal. Kemudian mudah-mudahan ibu dan bapak kita semua dikaruniai umur yang panjang dan berkah. Amin. Untuk itu kita wakilkan doa kita dan harapan kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf ibu dan bapak bila ada syirah atau salah. Astagfirullah. Kayaknya banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.